Sebenarnya memang tidak ada persiapan khusus waktu itu karena kalau boleh saya sampaikan, resign itu sebenarnya ada dua opsi sebenarnya. Saya panggil Pak aja biar lebih akrab ya. Atau Mas Mas kita kan masih benar. Karena saya lebih menghormati soalnya. Ya, dua opsi menurut saya, itu bisa karena tuntutan atau juga karena pilihan waktu itu. Dan saya lebih memutuskan untuk pilihan waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lazismu dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dengan sahabat yang luar biasa ini ya. Namanya Mas Andi Ferianto ya, atau lebih kerennya dipanggil Mas Ferry ya. Usianya 19 tahun ngakunya. Hah? Oh, tapi ditambah Berapa tahun yang lalu? berapa tahun yang lalu ya. Memang babi pipis. Tapi beliau ini orang yang luar biasa. Sekedar pengantar, kami beritahu kepada sobat Lazisku semua, Mas Ferry ini dulunya seorang JM. Apa JM? General Manager sebuah perusahaan. Ya, nanti saya ingin tahu karena kita tidak sedang menginterview atau berdiskusi dengan seorang JM, tapi beliau ini juga adalah seorang pengusaha yang saat ini juga bekerja sama dengan Lazismu dalam program yang namanya Laundrymu. Nah, Mas Ferry, sebelum kita diskusi atau berbincang terkait dengan Laundrymu ya, saya ingin tahu dulu katanya JM. Nah, JM di mana dan kenapa? Dan kemudian kok tiba-tiba akrobat atau banding setir atau gimana ini? Atau mungkin ada motivasi yang lain? Tiba-tiba memulai sebuah usaha. Ya, sudah 2 tahun yang silam saya memang pernah di sebuah perusahaan ekspedisi ternama. Perusahaan ekspedisi ya? Iya, perusahaan ekspedisi. Ternama nasional ya? Nasional, benar sekali. Bahkan lingkupnya sudah, jalurnya juga sudah internasional. Gitu. Oh, jalur internasional. Berarti besar ini. Berskala besar seperti itu, dan saya kira cukup terkenal untuk di domestik gitu. Itu. Iya. Kurang lebih hampir 10 tahun saya sudah bekerja di situ, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign, mundurkan diri. Kira-kira tahun 2018 waktu itu pas. Oh, sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya? 3 tahun kurang lebih. 3 tahun ini ya. Kenapa Mas kok resign? Padahal posisinya JM ya? Ya, waktu itu. JM itu posisi tertinggi ya? Sudah, alhamdulillah sudah level tertinggi waktu itu. Oh, di perusahaan ya. Okay. Itu lingkup Jawa Timur atau Jember? Untuk wilayah Jember, Banyuwangi dan Bondowoso. Oh, berarti ada 4 kabupaten yang dibawahi oleh perusahaan ekspedisi ini ya. Dan sampean JM ya? Posisi puncak, gaji tentu pastinya. Pasti tentu ya. Berkali-kali lipat dari UMR ya. Dan inventaris dan segala macamnya. Fasilitas luar biasa. Kemudian ditinggalkan. Atau mungkin memang sudah menyiapkan diri ini untuk usaha yang akan dikembangkan ini, sehingga pada saat jadi JM sudah invest, tabung atau bagaimana, atau mungkin tiba-tiba aja koprol gitu ya. Iya. Sebenarnya memang tidak ada persiapan khusus waktu itu karena kalau boleh saya sampaikan, resign itu sebenarnya ada dua opsi sebenarnya. Saya panggil Pak aja biar lebih akrab ya. Atau Mas kita kan masih benar. Karena saya lebih menghormati soalnya. Ya, dua opsi menurut saya itu bisa
karena tuntutan atau juga karena pilihan gitu. Dan saya lebih memutuskan untuk pilihan waktu itu. Memilih memilih resign, pastinya dengan banyak pertimbangan, ada motivasi, ada keinginan, ada cita-cita di situ, sehingga saya harus memilih untuk lepas dari status karyawan, walaupun tanda kutip waktu itu adalah seorang general manager waktu itu, karena melihat kedepannya saya punya cita-cita, saya punya keinginan, impian, dan masa depan buat keluarga. Mau sampai kapan saya harus jadi karyawan, benar. Mungkin masih muda, benar. Karena waktu itu sempat sudah era masa emas, saya bilang waktu itu. Memang kita tidak melihatnya di usia 35 dan segala macam, tidak sempat terpikirkan masa itu, Pak. Jadi saya apa mau resign karena dengan segala fasilitas yang saya nikmati waktu itu menutup angan-angan atau masa depan dan segala macamnya. Sehingga pada usia menginjak angka 40, mungkin setengah abad sudah pola pikir sudah mulai berubah seperti itu. Sehingga saya harus punya masa depan yang harus saya sendiri untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang saya cintai gitu, untuk bisa saya bangun sendiri seperti itu. Mungkin juga terinspirasi sama ini Bob Sadino bisa jadi. Setinggi apapun posisi sampean di sebuah perusahaan, nah, saat ini kan posisinya paling tinggi, tapi statusnya tetap karyawan. Tapi sekecil apapun usaha Anda, sampean bosnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi penyemangat bagi sobat Lazismu semua, bahwa jangan takut untuk memulai usaha. Cuma pertanyaannya begini, Mas Ferry. Tentu banyak hal orang itu berusaha karena keinginannya, karena juga hobi mungkin, karena juga warisan karena bapak ibunya pengusaha sesuatu dia melanjutkan aja. Atau mungkin karena ini yang menarik, the power of kepepet. Nah, Mas Ferry ini yang mana ini? Seperti yang disampaikan tadi, karena ada dua opsi waktu itu. Itu bisa karena memang ada tuntutan di situ, dan juga karena ada pilihan. Akhirnya seiring waktu itu antara tuntutan dan pilihan, saya akhirnya memutuskan untuk berhenti, meninggalkan saya, dan akhirnya memilih untuk saya harus mandiri, punya usaha sendiri untuk mencapai keinginan, cita-cita saya sendiri. Langsung ke laundry? Tidak juga, Pak. Tidak juga. Oh, berarti belum ke laundry? Belum. Karena memang waktu itu tidak ada planning, tidak ada suatu apa-apa, tidak ada gambaran. Karena mungkin saya kalau boleh flashback sedikit, artinya masa itu saya masih bekerja dengan usia 35 itu lebih mementingkan kerja baru ibadah, seperti itu. Kerja ibadah gitu. Sehingga pada masa pertengahan abad sudah mulai banyak kegiatan kerohanian yang saya ikuti waktu itu, sehingga konsepnya sudah berubah menjadi ibadah kerja, dan itu yang akhirnya merubah pola pikir saya. Kok lebih nyaman dengan mengutamakan ibadah kerja seperti itu, lebih tenang. Nah, hal itu yang akhirnya memotivasi saya sendiri gitu. Kalau begitu benar sekali. Apa yang harus saya lakukan sehingga saya lebih menyamankan dengan hati dengan berbanyak ibadah, tapi tidak tuntut dengan suatu pekerjaan. Kalau dulu kan seakan-akan saya sulit untuk lebih karena kesibukan dengan pekerjaan, dengan meeting, target, sehingga ibadahnya di nomor 2 kan. Setelah saya lebih nyaman dengan akhirnya ibadah kerja, Allah ngasih petunjuk. Akhirnya usaha itu adalah salah satu jalan yang dimiliki, seperti mungkin yang juga disunahkan Rasulullah lebih mengutamakan berdagang seperti itu. Saya coba awalnya dengan banyak belum segitu banyak sebenarnya. Kita dengan istri memproduksi kue, jajanan rumahan seperti itu. Kemudian saya sambil untuk keliling masuk ke warung gitu. Sampai akhirnya saya jualan metode online yang lagi sekarang booming Pak. Itu, dan kemudian akhirnya terpilih
Allah ngasih tunjuk untuk ke laundry ini. Sekarang masih masa perkembangan karena Saat laundry. ya. Kenapa kemudian kita lihat ya bahwa usaha laundry ini yang lebih menonjol dibandingkan usaha-usaha sampean yang lain? Ya tentu sampean mungkin tadi basicnya itu adalah berdagang. Itu ada banyak hal yang diperjualbelikan. Nah kemudian kenapa dan usaha laundry ini yang kemudian menjadi menonjol? Karena mungkin orang bisa meniru, orang bisa belajar, tapi tidak semua orang memiliki rezeki yang sama dalam sebuah usaha yang sama. Nah, Mas Ferry, kenapa kemudian laundry? Dan apakah memang waktu itu langsung punya alat, ya, banyak lengkap, gitu ya, mungkin atau mungkin tempat yang strategis dan sebagainya? Atau ya apa? Ya, sama sekali juga. Sebuah usaha laundry ini memang tidak ada planning, tidak ada sebuah perencanaan khusus yang waktu itu yang memang saya persiapkan. Akhirnya memang saya melihat potensi laundry ke depannya. Banyak teman-teman di laundry juga menyarankan selama orang pakai baju gitu, pasti banyak menggunakan jasa laundry. Seperti itu prinsipnya. Karena kebutuhan bukan kebutuhan primer sebenarnya, sekunder ya, yang saya lihat potensinya ke depan. Yaitu tadi selama orang pakai baju, saya kira kebutuhan laundry akan terus dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga saya mencoba itu ide bisnis yang sederhana ya, sama seperti kuliner ya. Selama ada orang butuh makan, pasti ada laku. Ya, benar. Ada konsumen di situ yang masih membutuhkan. Nah seperti itu. Awalnya hanya sebuah mesin cuci berkapasitas 8 kilo yang saya miliki. Satu mesin cuci berkapasitas 8 kilo. Cuci keluarga dulunya? Awalnya iya. Saya gunakan untuk gitu. Jadi alatnya ada itu. Alat sesederhana itu saya pergunakan, dan ternyata dari situlah kemudian saya banyak belajar bagaimana prinsip laundry sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar mencuci, lipat ataupun setrika selesai seperti itu. Dan banyak metode, cara dan operasional bagaimana sehingga proses laundry itu dari tahapan-tahapan itu menjadi sebuah produk laundry yang bisa dijual ke masyarakat. Seperti itu. Belajarnya di mana? Saya awalnya memang otodidak. Setelah ini saya memperdalam di media online seperti di YouTube. Akhirnya saya banyak teman. Kemudian saya ikut komunitas, itu ada perkumpulan, dan ada juga yang bantu saya langsung secara keilmuan, secara pribadi, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya banyak kolega, banyak teman, gitu. Sampai akhirnya saya dipertemukan juga dengan Lazismu di sini. Itu. Apa hubungannya Lazismu dengan laundry? Nah, nanti akan kita tanyakan lagi. Cuma ini yang ingin menarik lagi, omset pertama usaha dari laundry ini berapa, Mas Ferry? Karena begini, Mas Ferry, belum dijawab ya. Biasanya orang ketika berusaha, memulai usaha, tentu semangat sehari 2 hari, bahkan misalnya jualan gitu ya, sehari tidak ada yang beli dia masih tertawa, 2 hari ya dia masih bisa bercanda, 3 hari dia sudah mulai bingung ya? Seminggu udah ada yang beli sama sekali, bisa jadi stres ditutup itu. Iya kan? Nah ini kira-kira bagaimana nih trennya, dan perkembangan awalnya lah, sama awal-awal itu menjadi suatu yang penting. Kalau lihat sukses ya menjadi tidak penting ya, bukan tidak penting ya, tidak terlalu menarik. Orang kan harus lihat di dapurnya laundrynya Mas Ferry. Ya cukup berat juga Pak. Bagaimana tidak saya harus menceritakan, mungkin nantinya ini menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semua. Dimanapun apapun usahanya, jangan sampai pernah putus asa. Saya yakinkan bahwasanya rezeki itu Allah yang menjamin, seperti itu. Tinggal bagaimana kita ikhtiar menjemputnya ya. Menjemputnya, kita berusahanya menjemputnya, seperti itu. Karena pada prinsipnya waktu itu hal yang sangat saya lupakan adalah tata cara bersyukur aja waktu itu Pak. Itu jadi Mas Kamil lupa bersyukur saja pada saat saya sudah sekali ya. Oke, akhirnya pada tahap awal saya membuka laundry itu yang
saya lakukan adalah mempromosikan dari lingkup kecil keluarga dulu, dari teman-teman dekat dulu, seperti itu. Dari pelanggan ya. Pelanggan, benar sekali. Karena bagaimana responnya, Mas? awalnya banyak support, banyak memberikan motivasi juga, dan ada juga yang akhirnya tertarik dengan apa yang saya sampaikan dalam usaha saya di laundry itu. Di awal-awal ya memang mungkin membuat seorang pengusaha itu down ya. Berapa Ya. omsetnya? Katanya sampai 10 juta. Ya, itu mungkin sebuah cobaan bagi seorang pengusaha muda ya, pengusaha yang baru. Saya itu hanya dapat 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo sehari dengan Berapa itu kira-kira nominalnya? sekitar 30-40 ribu, dikatakan sekitar itu. 40 ribu ya. Ya, Itu omset ya. omset, Nah, benar. kira-kira keuntungan Separuh Kecil ya, sekitar separuhnya kita ya. ya, separuh itu. berarti 15 atau 20 ribu ya. Benar, gitu. Jauh dengan JM ya saya. Benar. Ya kalau dipikir itu tentu berat ya. Benar. Tapi karena ini semangat, nah, kemudian bisa terus naik ya. Nah pertanyaannya ya, tadi sudah disinggung apa sih hubungannya lazismu dengan laundry yang kemudian dikawinkan menghasilkan laundrymu. Ya ini nanti memang sebelum Mas Ferry nanti menyampaikan, saya sedikit beri informasi bahwa lazismu ini kan punya program laundrymu. Apa itu laundrymu? Laundrymu artinya kita siap memberikan layanan laundry kepada ini ya Mbak, musola ataupun masjid yang berada di instansi ataupun perusahaan yang selama ini mungkin Mas Ferry ya itu jarang diperhatikan seperti mukena, sarung dan sebagainya. Nah ini coba lazismu masuk ke sana. Pemikiran saya waktu itu saya ingin memberdayakan mahasiswa karena saya tidak berpikir seribet itu ya sebuah laundry itu ya. Yang penting ini dicuci ya ditaruh selesai. Saya juga terinspirasi pada ini, Pak. Ada seseorang itu sudah sepuh pensiunan ya. Dia tugasnya tuh keliling nyuci mukena itu. Tanpa diminta, tanpa disuruh. Saya perhatikan dari mana, Pak? Tampil masjid ini. Bukan. Apa? Enggak, Mas, saya cuma bisa berbagi dengan cara mencucikan ini. Ya dia cuci gitu, dia ganti. Dia lakukan seperti itu aja. Waduh, ini luar biasa ya. Kalau ini kemudian dikelola oleh sebuah lembaga lazismu secara masif, apalagi kemudian diberdayakan, maksud saya mahasiswa waktu itu, nah, ternyata tidak sempat jalan karena memang kadang yang kita minta itu tidak fokus. Ya alhamdulillah kalau ketemu sama Mas Ferry ini kemudian ya kita minta tolong dengan Mas Ferry agar gerakan kami yang bernama laundrymu ini bisa dilaksanakan. Alhamdulillah waktu itu berkenan ya Mas Ferry. Iya. Kira-kira Mas Ferry, Iya. ada manfaatnya enggak ini program laundrymu bagi ya Mas Ferry secara pribadi ya usahanya ya maupun secara ini ya nilai spiritual, karena kan lembaga amil seperti lazismu ini kan juga tidak semata-mata untuk mencari sebuah keuntungan, apalagi memberikan suatu manfaat secara finansial ya, karena kita kan juga lebih banyak orientasi sosial. Pengalamannya gimana Mas? Ya, ini salah satu petunjuk yang Allah hidayahkan kepada saya. Akhirnya saya diperkenalkan dengan lazismu. Dan dari sinilah juga akhirnya usaha laundry yang selama ini saya jalankan berkat lazismu juga banyak perkembangan gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada saat saya ditunjuk oleh kebetulan Mas Kamil sendiri waktu itu untuk dipercaya megang laundrymu ini, otomatis dengan sendirinya laundry yang saya kembangkan secara pribadi itu saya tidak langsung seiring berjalan dikenal oleh masyarakat dan juga instansi yang mana menggunakan jasa laundrymu itu tadi gitu. Secara tidak langsung simbiosis mutualisme ini bagi diri saya sendiri sungguh luar biasa. Alhamdulillah karena banyak
apa namanya, pelanggan yang akhirnya dari karyawan itu. Iya, benar sekali Pak. Banyak yang dari situ. Benar. Gitu. Salah satunya dari perusahaan. Iya. Oh ada ya. Ada beberapa instansi perusahaan yang sampai hari ini yang sudah bekerjasama dengan program Laundrymu ini, kira-kira kurang lebih ada 10 instansi seperti itu. Dan salah satunya juga beberapa karyawan itu akhirnya banyak yang juga menggunakan jasa laundry saya untuk secara pribadi saya lakukan layanan laundry di situ gitu. Jadi secara langsung maupun tidak langsung memberi manfaat ya. Iya. Dan memang harapan kami kan memang setiap program yang kita lakukan itu adalah lebih banyak untuk pemberdayaan, terutama bagi mereka yang memang masih usia produktif ya. Dan dia juga punya passion yang juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah itu semakin berkembang tentu semakin baik. Nah lalu dalam mengelola Laundrymu ini apa yang kendala mungkin atau mungkin banyak manfaat yang didapat oleh Mas Ferry baik secara finansial maupun spiritual ya? Karena tentu itu kan ada interaksi ya. Karena memang Sobat Lazismu, karena urusan laundry ini Mas Ferry ahlinya, sehingga program kami itu kita pasrahkan ke Mas Ferry. Di lapangan jujur saya sendiri ya jarang pernah tahu, pernah sekali ikut tuh ya, waktu ke mana itu Tembrina. Ya itu ikut bareng-bareng sampai bersihkan masjidnya waktu itu dan sebagainya. Secara detail Mas Ferry itu bagaimana? Sungguh ide yang sangat brilian waktu itu. Mas Kamil terus menunjuk saya dengan adanya program laundry ini yang memang sama sekali tidak terfikirkan gitu. Sama sekali memang tidak terfikirkan bagaimana kita akhirnya mampu mengelola laundry di musola atau masjid di sebuah instansi gitu. Sampai terpikirkan seperti itu, dan saya selaku pengusaha laundry juga tidak sampai membaca sebuah peluang bahwasanya di situ pun ada sebuah peluang yang bisa diambil gitu. Nah, awal-awalnya sebenarnya tidak ada suatu kesulitan apapun waktu saya memperkenalkan pertama kali program Laundrymu terhadap sebuah instansi atau perusahaan itu. Karena akhirnya pihak perusahaan instansi itu sangat terbantu sekali dengan kehadiran, sangat bersyukur sekali. Kenapa? Mungkin karena gratis ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Musolanya ya, sehingga menjadi bersih secara rutinitas apa namanya, perlengkapan sholatnya itu terus terganti, bersih, suci dan segala macamnya seperti itu. Merasa sangat terbantu sekali dengan kehadiran kita. Simple saja sebenarnya pada saat pelaksanaannya, Pak. Waktu itu saya tinggal berkomunikasi dengan kepala administrasi atau katakanlah mungkin kepala kantor di instansi tersebut. Kemudian kita mengenalkan bahwasanya laundry ini akan secara rutin dalam tiap minggu kita akan mengganti mukena, sarung dan perlengkapan sholat lainnya. Itu dari pihak instansinya, kemudian kita ganti dengan mukena, seperangkat dan segala macamnya itu dari pihak Lazismu. Jadi di situ tidak sampai kosong ya? Tidak sampai kosong ya? Benar. Oh berarti ketika Anda datang sudah bawa sarung atau mukena baru ya kan, yang sudah bersih, harum, taruh kemudian diganti ya? Iya. Begitu seterusnya. Sebenarnya juga tergantung dari permintaan instansi tersebut. Karena melihat banyaknya pengguna di situ, bisa permintaannya ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali, seperti itu tergantung. Dan alhamdulillah itu sampai hari ini berjalan kurang lebih sudah 2 tahun ini. 2 tahun ini. Ya, manfaat yang kita peroleh waktu itu mungkin ya saya sempat diskusi ya Mas Ferry bahwa semua biaya operasional terkait dengan Laundrymu itu dilaksanakan oleh Lazismu. Tapi tentu kita juga tidak menutup diri terhadap partisipasi dari masyarakat. Karena bagaimanapun semakin banyak yang Lazismu bantu, itu tergantung dari seberapa besar donasi yang diberikan. Nah, dari program Laundrymu ini memberi efek yang baik tidak? Iya, begini Pak.
awalnya pun pihak instansi sempat menanyakan terhadap kita bagaimana seperti mungkin biaya yang timbul akibat dari ini. Saya sampaikan memang free semuanya lazismu dan akhirnya pihak instansi itu sempat ada beberapa yang malah sedia untuk menjadi donatur kita, donatur terorisme. Ada yang sifatnya personal, ada yang sudah personal, kemudian ada yang dari instansi tersebut, gitu. Dari kegiatan CSR-nya mereka kumpulkan, akhirnya mau berbagi dengan disisikan, dengan berbagi dengan lazismu. Dan kehadiran kita di sana juga karena memang sudah sangat bermanfaat bagi mereka, akhirnya apapun yang menjadi keinginan kita atau permintaan kita dalam hal hubungan kerjasama dengan lazismu itu sangat mempermudah. Dan contoh lain pada saat saya coba untuk menempatkan kotak infak di tempat itu, menawarkan kerjasama dengan welcome, mereka juga mau menerima lazismu dengan senang hati seperti itu. Salah satunya mungkin karena kotak infak yang kita coba tempatkan di mushola atau masjid itu juga akhirnya sedikit untuk membantu terhadap kegiatan operasional kita. Bahkan mungkin bukan sekedar menutupi melebihi bisa jadi seperti itu. Ya, mungkin keywordnya itu adalah jika kita memberikan yang terbaik, maka kita tidak akan pernah menerima kecuali hanya yang terbaik. Ya, faktanya kita coba beri sarung mukena yang baik diganti gitu ya. Ternyata kemudian kalau kita kasih kotak infak ya tiap bulan penuh ya. Dan itu mungkin ya ada seberapa kan gitu ya. Bagi kita dari segi nominal kan. Tapi bagi mereka yang pada saat itu mungkin butuh segera melaksanakan sholat zuhur, dipakai kok terasa harum ya, bersih sehingga membuat tenang hati, ya mungkin sabar, yang pikirannya awalnya judek pagi ya dimarahi bos atau pekerjaannya lagi sumpek banyak, sholat tenang khusyuk, nah setelah salam doa, wah ternyata ada rezeki, ingat dia mungkin tapi pokoknya jangan ingat waktu sholat setelah itu ingat ya mungkin ini mungkin yang tadi Mas Kamil sampaikan bahwasanya ada spiritual juga di situ gitu. Bagi saya sendiri gitu kan, karena ada kepuasan batin gitu. Setelah memberikan kenyamanan gitu kan, pelayanan yang sudah bersih dengan perangkat sholat seperti itu, ada kepuasan batin sendiri buat saya sendiri. Akhirnya mereka sangat merasa nyaman dengan kehadiran kita itu, apalagi dengan musim seperti ini ya Pak. Kalau sudah melihat sesuatu yang bersih itu akan merasa tenang dengan nyaman untuk melaksanakan ibadah itu. Dan itu menjadi kepuasan batin sendiri buat saya gitu. Tambah semangat ya. Tambah semangat sekali. Lalu gini Mas Ferry, pernah enggak Mas Ferry tanya kepada salah satu karyawan itu, kira-kira gimana pelayanan ini laundrymu yang mereka rasakan? Kalau tadi itu kan ya bahasa kami kan ya hayalan kita ya mungkin seperti itu. Faktanya infak yang diberikan dari baik secara langsung perorangan maupun instansi itu tadi klasisme ya lumayan gitu. Nah itu sempat tanya nggak ke beberapa karyawan itu? Ya, awalnya mungkin sedikit bingung ya Pak, artinya mereka belum familiar dengan naungan lazismu. Setelah saya coba untuk memperkenalkan tentang seperti apa sih dan bagaimana lazismu, dan akhirnya mereka sangat welcome. Malah ada beberapa instansi, ini bukan 1-2 tapi ada beberapa instansi itu setiap kegiatan CSR-nya mau bekerjasama dengan lazismu. Kemudian salah satu juga permintaan yang karena adanya pandemi ini ya, mereka menginginkan ada kegiatan keagamaan yang mereka lakukan dalam setiap bulannya. Ada yang triwulan. Ada kegiatan rutin. Iya, kegiatan dengan mengaji bersama dan segala macam. Mereka menginginkan ada peran lazismu di situ untuk memberikan tausiah, mengirimkan dai terbaik dan segala macamnya. Seperti awal tahun kemarin. Iya, benar. Sempat booking saya. Iya, benar. Saya sampaikan memang insya Allah lazismu siap lah ya. Apalagi untuk ngisi-ngisi terkait kajian, benar sekali. baik dalam bentuk
ya diskusi sederhana maupun tablik akbar sekalipun ya kita banyak lah karena apa? Lazismu juga punya ortum, ada lembaga dakwah khusus Muhammadiyah, ada majelis taklim, majelis tablik yang potensi dai-dainya ini luar biasa. Yang ini juga bisa kita sinergikan nanti untuk mengisi. Butuhnya itu ya bahasanya dai yang seperti apa? Kalau memang kelompok itu kelompok milenial ya, nah kita carikan ya milenial ini mungkin sehingga bisa lebih akrab dan mudah tanda kutip mungkin ya mengisi ruang kekosongan dalam aktivitas mereka. Dan apakah perusahaan yang ada itu mungkin ya menurut Mas Ferry yang welcome dengan program Laundrymu ini hanya perusahaan-perusahaan yang secara mungkin milik pemerintah atau mungkin ada sebuah perusahaan yang kedekatan spiritualnya dengan agama Islam itu baik atau ada yang beda lah mungkin. Ya, ada malah salah satu perusahaan ini yang ya mohon maaf dan ini malah ke ateis ya Pak ya. Artinya memang ownernya adalah pemimpinnya atau katakanlah manajernya perusahaan itu memang ateis dalam arti kata tidak mempercayai apapun. Tapi pada saat kedatangan kita malah menyarankan bahwasanya semua karyawannya terlibat dalam kegiatan apa yang akan kita sampaikan. Benar. Tapi gitu. Dia sangat welcome dengan kehadiran kita. Artinya ya lakum dinukum waliyadin. Mungkin dia ya kamu beragama Islam ya silakan gitu kan. Saya juga dulu yang penting ya kerja tetap baik kan gitu. Dan tidak menutup kemungkinan memang tidak hanya instansi atau perusahaan-perusahaan apapun, Lazismu hanya terbuka untuk siapapun. Semua kalangan. Untuk semua kalangan. Iya, karena padahal program yang bagi saya awalnya itu kan sederhana. Iya, hanya sekedar Laundrymu. Iya. Hanya mencuci, simpel itu pikiran kita, padahal akhirnya efeknya sangat luar biasa. Iya, semoga pandemi ini segera berlalu karena ternyata beberapa program kita yang secara offline harus dilaksanakan ini kan akhirnya kan ya harus kita tunda gitu. Ya mungkin para sobat Lazismu yang sudah merasakan program dari Laundrymu tadi di beberapa instansi perusahaan yang mohon maaf belum bisa kami sebutkan saat ini ya, tapi mungkin jika berkenan karyawannya bisa kita hadirkan di podcast ini. Nanti diskusi juga dengan kami bagaimana sudah merasakan program Laundrymu ini seperti apa, plus minusnya dan sebagainya ya. Nah, terutama nanti mungkin ada kritik, saran dan masukan terkait dengan program Laundrymu bisa beri komentar di bawah ini. Sebelum ditutup, Mas Ferry, kita belum kenal ini tempat laundry, nama laundrynya dulu. Nama laundrynya itu apa, Mas? Ya masyarakat kita juga ingin tahu ini. Jangan-jangan tanya, Laundrymu itu namanya. Yang pilihnya sampean. Ya apa? Sampai hari ini belum berubah. Sejak saya mendirikan pertama kali itu sekitar 2 tahun yang lalu, saya menggunakan nama Gria Cuci Azhara. Gria Cuci Azhara. Iya. Tempatnya di mana? Semua kegiatan operasional saya lakukan di rumah. Ya di Desa Kertosari, Kecamatan Pagosari, Jember. Lumayan jauh ya dari kota. Berapa kilo dari sini? Kira-kira kurang lebih 8 kilo. 8 kilo dari kota. Tapi pelanggannya sebagian besar di Pagosari saja atau di kota? Alhamdulillah sudah kota Tip Jember sini. 3 kecamatan di Jember ini ada semua. Masuk Kaliwates, Pagosari dan sekitarnya. Posisi lokasi di desa ya? Desa. Bahkan dari jalan besar itu masih masuk ya. Ternyata jika kita punya semangat juang yang luar biasa, ya kan? Jika kita punya keyakinan yang kuat dan keteguhan serta keistiqomahan, soal fasilitas, soal tempat dan sebagainya itu ya nomor sekian, tetap bisa terjangkau juga ya. Dan saat ini menjadi usaha utama dari Mas Ferry, baik untuk menopang kehidupan keluarga maupun aktivitas yang lainnya. Pesan terakhir Mas Ferry, baik buat sobat Lazismu maupun bagi kami dan semuanya yang pemirsa dan sebagainya, mungkin ada yang disampaikan baik itu terkait dengan motivasi berusaha, terkait dengan Lazismu dan lain sebagainya. Monggo. Ya.
Mungkin yang bisa saya sampaikan khususnya untuk sobat lazismu semua dimanapun berada, bahasanya satu, yakin jangan lupa bersyukur. Kuncinya jangan pernah lupa bersyukur. Nikmati apa yang Anda punya sampai hari ini. Itu jangan mempedulikan menjadi urusan orang lain. Saya kira apa yang menjadi keinginan, cita-cita, ikhtiarkan hanya untuk Allah, dan insya Allah semuanya akan dilancarkan. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Ferry dan sobat lazismu pada saat ini yang sudah mengikuti. Nanti kita akan hadir kembali dalam sesi-sesi yang lainnya yang lebih menarik dengan pemateri-materi yang lain yang menginspirasi, dan semoga acara kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.